Pemirsa, beginilah kondisi Anji, mantan vokalis band Drive. Mas Anji, gimana kabar Mas Anji? Kasih jalan. Dorong ya. Sorry ya. Biar enak semua. Sehat, Anji. Pria bernama lengkap Erdian Aji Prihatanto ini ditangkap Polres Jakarta Barat di kawasan Cibubur, Jakarta Timur lantaran kedapatan memiliki barang haram narkotika jenis ganja. Ditangkapnya pelantun lagu Dia ini menambah panjang deretan artis yang ditangkap lantaran terlibat psikotropika. Dalam kesempatan yang awal ini kepada rekan-rekan media sekalian, betul bahwa kami menangkap seorang musisi terkenal di mana inisialnya adalah EAN atau AN pada hari Jumat tanggal 11 Juni yang lalu sekitar pukul 19.30 di mana kami menangkap yang bersangkutan di salah satu studionya di wilayah komplek perumahan di wilayah Cibubur. Ya, jadi pada saat kami melakukan penangkapan, sementara yang bisa kami sampaikan bahwa barang bukti yang ada padanya adalah narkotika jenis ganja. Ya, seperti itu. EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihatanto alias Anji. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menahan Anji untuk dilakukan pendalaman kasusnya. Dengan mengenakan kaos putih dan kemeja warna gelap serta mengenakan kupluk, Anji menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan di klinik di Polres Jakarta Barat. Ayo sambil jalan dong. Buka. Udah insyaf. Mas Anji. Keluarga sudah jenguk Mas Anji. Mas Anji. Keluarga sudah jenguk. Jadi hari ini saudara AN ya, EAP alias AN kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya. Apa saja tadi ada rekan-rekan media yang bertanya apa saja yang dilakukan pemeriksaan. Ya semua itemnya ya dicek seperti tensi, suhu dan sebagainya. Termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Proses-proses yang lain saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Semalam dari Bapak Kapolres dan dari penyidik sudah menyampaikan apa-apa saja yang sudah bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi sekali lagi kami mohon pengertian dari rekan-rekan media sekalian, karena ini baru beberapa hari kami tangkap. Saat ini anggota saya, penyidik dari Satres Narkoba masih melakukan pemeriksaan mendalam. Ada banyak hal yang harus kami pelajari setelah kami menangkap yang bersangkutan dan mengamankan beberapa barang bukti. Menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, kronologi penangkapan tersangka tersebut berdasarkan laporan yang datang dari masyarakat. Kemudian polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan mendapati tersangka dengan barang bukti ganja di studio miliknya. Jadi begini, itu kemarin sudah dijelaskan sebenarnya, ya. Jadi kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota dari unit 1 dipimpin AKP Hari Gasgari itu di studionya di Cibubur. Pada saat diamankan yang bersangkutan memang sendirian, yang bersangkutan kooperatif di dalam pemeriksaan. Ya, detail-detail yang lain itu pasti akan kami sampaikan. Kami dari Polres Jakarta Barat tidak pernah tidak menyampaikan. Cuman rekan-rekan, mohon kami diberikan waktu supaya nanti memang yang kami sampaikan itu akurat kepada rekan-rekan sekalian. Sementara itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah mengabulkan gugatan cerai Nindi Ayunda terhadap mantan suaminya Askara. Namun di sela banding yang tengah diajukan Askara, fakta lain muncul, asisten rumah tangga dan supir dari keluarga Nindi tiba-tiba mengungkap kesaksiannya. Dua orang mantan karyawan keluarga Nindi tersebut menceritakan kejadian penyekapan terhadap keduanya pada bulan Februari lalu. Nanti dia akan cerita semua, saya biar mereka yang bersangkutan cerita. Yang jelas hari ini
Kami tadi ke Komnas HAM. Kami ke Komnas HAM, saya melaporkan adanya meminta perlindungan, adanya perampasan kemerdekaan yang terjadi terhadap Saudara Leman dan Ibu Lia. Seperti apa dan siapa yang diduga sebagai pelakunya, semuanya sudah kita sampaikan ke Komnas. Awalnya yang saya ketahuan merekam dan pokoknya saya ketahuan, mesti pada tahu. Saya ketahuan, ya disuruh keluarga bos saya, Aska, ya. Pak Aska, semua pada tahu Pak Aska siapa. Nah saya ketahuan, saya rekam, ngikutin pergerakannya istri, dan saya ketahuan pas malam itu juga didatengin sama oknum, nggak tahu siapa, nggak tahu. Itu intinya Komnas HAM udah yang bantuin kita lah, siapa-siapanya, apa segala macam. Saya udah ceritakan semuanya karena saya ngerasa di situ bener-bener orang pada ngira saya nggak disekap, saya disekap, di bawah tekanan sebenarnya. Takut ancaman sama oknum dan orang-orang itu, saya takut, bener-bener takut. Kenapa baru sekarang saya berani? Satu, saya di situ saya cuman bukan berpihak. Satu, saya dibayar sama keluarga Pak Aska, nggak ada bayaran sama sekali. Saya dari keluarga Pak Aska nggak ada bayaran. Selama ini saya nggak pernah dibayar, nggak pernah ada bayaran dari keluarga Pak Aska. Saya tidak pernah dibayar. Saya cuman dipesenin Pak Aska jaga anak saya, udah itu aja. Tidak hanya dilakukan penyekapan, korban juga mengalami penyiksaan dan kekerasan fisik di bagian tubuhnya. Atas tindakan penyiksaan yang dialaminya tersebut, mereka telah melaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Sayangnya, kedua mantan karyawan ini belum siap mengungkap siapa yang menyekap, sekalipun sudah mengetahui identitasnya. Jam 8 dan saya baru bisa melihat suasana luar itu udah pagi. Saya tidak tahu itu di mana. Terakhir saya dibawa ke Senopati. Itu baru saya makan jam 10, jam 11 siang. Jadi saya nggak tenang gitu kan. Saya pikir udah kelar lah semua setelah mereka pisah gitu kan. Masih aja terus menguntit saya ke rumah mertua saya, ke rumah saya, kemana nyari gitu, selalu dicari gitu saya. Ada apa lagi gitu kan. Jadi saya juga mau cari kerja kesana sini susah gitu kan, dibuat susah gitu. Jadi udah merampas kemerdekaan saya lah, ibaratnya gitu. Ya udah, tadi saya udah laporan minta perlindungan ke Komnas HAM, minta perlindungan ke Komnas. Fahmi gitu. Kita sampaikan juga bahwa kejadiannya seperti apa, yang diduga seperti siapa, semuanya udah kita sampaikan. Betul. Kalau mau detail bisa dilacak aja ke Komnas HAM. Yang patut diduga siapa, yang membawa senjata laras panjang siapa, kita nggak tahu itu mainan atau bukan. Yang jelas kita tidak menjustifikasi dan menuduh seseorang. Semuanya udah disampaikan langsung, oknum-oknumnya seperti apa. Please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan. Kesalahannya apa saja. Lantas, akankah kesaksian 2 orang karyawan keluarga Nindi yang mengalami penyiksaan ini akan dibawa ke pengadilan agama saat pengajuan banding yang diajukan Askara nanti? Dan akankah hakim merubah keputusan majelis hakim? Dan berlangsung, harapannya mudah-mudahan semua apapun yang terjadi atas izin Allah. Tapi kalau memang apapun, intinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah, dan mudah-mudahan saya bisa kuat dan menjalani ini bersama anak-anak, bisa tetap solid dan cepat menata kembali, gitu aja.